Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiona Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam program Breaking News edisi 11 Mei 2023. Nah, tentu di segmen pertama tadi kita sudah mendengar beberapa laporan dan juga update dari jurnalis Tribun Timur yang ada di beberapa daerah kota. Dan juga kali ini kita akan mendengar lagi update terbaru di pukul 2 waktu Indonesia Tengah ini kita akan mendengarkan bagaimana update terbaru yang sudah akan langsung disampaikan oleh jurnalis kami yang sedang berada di lokasi KPUD Kabupaten Wajo. Ada jurnalis kami, Kak Jabal Kubais. Untuk itu langsung saja kita terhubung bersama Kak Jabal. Ya, Ya, salam Kak Jabal. salam rekan Pio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, saat ini tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah, KPUD Kabupaten Wajo tentunya kembali kedatangan dari peserta pemilu tahun 2024 mendatang, yakni dari Partai Nasdem Wajo. Dan tentunya saat ini mereka sedang melakukan verifikasi dan tentunya telah melakukan konferensi pers terkait pendaftaran untuk peserta pemilu 2024 mendatang. Melakukan Sebagai konferensi informasi pers. juga bahwa saat ini Partai Nasdem Wajo menjadi yang ketiga pendaftar di KPUD Kabupaten Wajo setelah tadi PDIP dan pada hari Senin lalu dari PKS Kabupaten Wajo itu sendiri. Dan kita sampaikan juga bahwa sampai pada hari ini KPU Kabupaten Wajo menyampaikan bahwasanya seluruh berkas yang ada di KPU Kabupaten Wajo masih sementara dilakukan verifikasi ataupun perbaikan lainnya. Dan ya, mungkin itu saja, Tio. Ya. Saya akan berbincang langsung dengan Ketua DPC Nasdem Kabupaten Wajo. Ya, silakan Kak Jabal. Tapi Bu, bisa apa sih yang dia tidak bisa, ada desa di mana tanya jawab tidak. Baik, saat ini saya sedang bersama Ketua Nasdem Wajo, Bapak Takwa Gafar. Siap. Baik Pak, bisa disampaikan terkait persiapan Nasdem Wajo menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Baik, jadi kalau Partai Nasdem itu bertahap. Sekarang kita melakukan tahapan pendaftaran. Setelah kita merekrut beberapa tokoh-tokoh, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan segala bidang yang masuk di Nasdem, alhamdulillah tahapan ini kita sudah lalui dan baru saja kita sudah melakukan pendaftaran. Nah, tahapan berikutnya itu adalah tahapan verifikasi dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23. Nasdem pun akan ikut konsen pada tahapan tersebut. Karena kunci daripada ke depan bacalek ini untuk bertarung untuk tahapan berikutnya adalah di tahapan verifikasi. Ketika dia lolos di situ sesuai dengan ketentuan pemberkasan yang berlaku, maka baru sah dinyatakan untuk sebagai caleg. Jadi sekarang kita masih status bacalek. Nasdem optimis Ya, melalui tahapan. rekan Pio mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ketua Nasdem Wajo. Ya, tentunya kami ingin mewakili juga Tribuners Pak untuk menanyakan bagaimana terkait sistem kaderisasi yang mungkin diberlakukan bagi para bacalek dan juga caleg nantinya Pak. Seperti apa? Kalau Nasdem sendiri bukan spontan kami merekrut, itu memang adalah kawan-kawan, sebagian besar adalah pengurus yang sudah kita masukkan sebagai pengurus dengan berbagai elemen. Ya, seperti apa yang kami sampaikan tadi, ada dari usaha, ada dari mantan birokrat, ada dari milenial, ada politisi sendiri, itulah yang kita rekrut. Nah, ketika itu, kalaupun ada tokoh-tokoh masyarakat yang berpotensi untuk masuk ke kita, nah tentu itu juga bagian yang dipikirkan oleh Partai Nasdem. Ya, sehingga sampai saat sekarang 40 bacalek yang ditetapkan oleh KPU di Wajo itu semuanya sudah tercukupi sampai hari ini. Gitu, Bu.
Oke Pak, mungkin juga Tribuners nih penasaran juga ya Pak terkait alasan, apakah ada alasan tersendiri mengapa baru di tanggal 11 untuk melakukan pendaftaran di KPUD, khususnya di Kabupaten Wajo? Apakah mungkin secara serentak begitu maksud saya? Silakan Pak. Baik Bu, tahapan pendaftaran itu dimulai dari tanggal 1 Ya, sampai dengan tanggal 14. Awalnya kami ingin mengikuti nomor partai kami nomor 5, oke. yaitu kami mau mendaftar di tanggal 5, bulan 5, jam 5. Itu perencanaan kami lebih awal, perencanaan Partai Nasdem dari tingkat pusat sampai kabupaten. Namun pada proses berjalan, ternyata tahapan verifikasi belum memungkinkan, maka kita undur ke tanggal 11, bulan 11. Tadinya kita sudah mendaftar di sini pengajuan tanggal 11, kami diterima jam 11 juga tadi. Itu adalah instruksi dari DPP Partai Nasdem untuk seluruh Indonesia. Maka pada hari ini, mungkin pun berbeda jam dengan Jakarta, Partai Nasdem juga sudah berada di KPU pusat, sama dengan KPU kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Indonesia. Nah Pak, mungkin kita juga boleh diberitahukan langsung begitu oleh Bapak terkait ini caleg-caleg potensial yang mungkin bisa maju nanti di pemilu 2024, ada siapa saja nih Pak? Hampir semua partai politik akan mencari yang terbaik. Tetapi mudah-mudahan apa yang direkrut oleh Partai Nasdem, dia adalah yang baik dari yang terbaik. Kami selalu berusaha mencari yang optimal, karena banyaknya partai yang berebut tokoh masyarakat atau caleg-caleg untuk dimasukkan di partainya. Tetapi ya menjadi kebanggaan dan kegembiraan oleh Partai Nasdem, itu bahkan ada dapil yang harus kami verifikasi karena memang kita kelebihan di sana. Dari semua caleg yang ada, semuanya caleg potensial, tetapi kita mendapat indikasi-indikasi, minta petunjuk dari provinsi dan pusat, sehingga ya kami minta maaf karena kuotanya memang cuma segitu, maka ya terpaksa kami tidak bersama caleg tersebut. Ya cukup luar biasa lah potensi kami. Kami target yang sekarang kita dapat 4, kami target tahun 2024 kami bisa mencapai di angka 3. Oke, berarti targetnya di angka 7 untuk tahun mendatang ya Pak. Pak, berarti dalam hal ini Partai Nasdem sendiri tidak kesulitan mencari para caleg ya Pak? Hampir dipastikan tidak, karena memang Oke. kita setelah penetapan jumlah kursi di 6 dapil yang ada, kami pun sudah memulai tahapan-tahapan perekrutan. Yang menjadi kendala kemarin keterlambatan kita hanya pada proses pemberkasan. Ada proses pemberkasan karena banyak lembaga dan institusi yang harus kami mendapat rekomendasi, itu kita lalui bersama, kerjasama dengan Partai Nasdem, dengan beberapa lembaga, baik rumah sakit, kepolisian, kejaksaan, bahkan di tingkat kelurahan, itu cukup luar biasa responnya. Sampai di KPU juga, KPU Kabupaten Wajo itu, ya kita bersinergi terus, membangun komunikasi. Ya, hari ini mudah-mudahan kalau tidak ada lagi kendala nantinya, Partai Nasdem adalah partai pertama, meskipun bukan partai pertama yang datang ke KPU mendaftar, tetapi insya Allah kami yakini Partai Nasdem ini adalah partai yang pertama masuk ke tahapan verifikasi. Itu karena sinergitas melalui program Silon yang diterapkan di perekrutan pencalekan oleh KPU. Oke, Oke, baik Pio, Pak. cukup. Ya, masih ada pertanyaan nih Kak Jabal. Siap, Baik Pak, lanjut. lantas mungkin terkait calon, caleg atau calon legislatif yang sudah datang ikut mendaftar itu total ada berapa orang Pak? Ada 40 kalau di persentase untuk perempuan. Perempuan itu kita mengambil PKPU yang lama, kita penuhi target 30%. Untuk caleg milenial juga kita ada sekitar 20-30%. Dan sisanya itu dari umur 30 sampai dengan umur 55 tahun. Cukup untuk kita berkompetisi dengan partai-partai lain. Tetapi ya kami menyampaikan kepada Bacalek, marilah kita menjadikan Pileg dan Pilpres ini sebagai ajang politik. Ya kita sambut dengan sukaria tanpa membuat kegaduhan-kegaduhan seperti di daerah-daerah lain. Itulah harapan kami di Kabupaten Magelang.
Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya sudah berbagi kepada Tribuners langsung. Dan tentu kita ingin mendengar lagi nih info tambahan dari rekan kami Jabal Kubais. Mungkin ada Siap. yang mau disampaikan Ya. lagi? Oke, baik Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saat ini sedang berada di KPU Kabupaten Wajo dan tentunya Partai Nasdem masih menunggu hasil verifikasi dari KPU Kabupaten Wajo itu sendiri Tribuners. Dan mungkin saya akan memperlihatkan verifikator yang ada di ruangan verifikator Kabupaten Wajo. Bisa? Halo rekan Pio. Ya, silakan Kak. Silakan Kak Jabal, mungkin bisa diperlihatkan suasana pada saat ini pemeriksaan ya, seperti yang dikatakan Kak Jabal. Baik Tribuners, tentu saja saat ini masih dilakukan verifikasi dari tim verifikator KPU Kabupaten Wajo. Diketahui sendiri bahwasanya ada 6 verifikator yang ada di KPU Kabupaten Wajo yang menaungi 18 partai yang tentunya akan menjadi peserta pemilu pada 2024 mendatang. Untuk durasi kita menunggu begitu kabar verifikasinya diterima atau dikembalikan itu pada jam berapa nih Kak Jabal? Ini sementara kami tunggu terkait verifikasi dari KPU Kabupaten Wajo dan tentunya akan segera disampaikan. Soalnya juga sampai saat ini para kader dari Partai Nasdem masih berada di KPU Kabupaten Wajo itu sendiri. Tentunya kita akan menunggu informasi lanjutan dari Kak Jabal Kubais dalam hal ini melaporkan bagaimana perkembangan update terbaru dari Partai Nasdem yang hari ini sudah datang langsung ke KPUD Kabupaten Wajo. Ya, kita akan beralih dulu ke jurnalis kita yang selanjutnya, Kak Jabal. Tentu kita akan kembali nanti lagi bersama Anda. Ya, saat ini kita sudah terhubung bersama jurnalis kami yang ada di Kabupaten Baru juga ya. Kak Ul, sudah bersama kami? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ul. Iya, salam. Ya, Kak Ul mungkin bisa sampaikan nih kepada Tribuners bagaimana kondisi dan juga situasi pada saat pagi tadi hingga siang ini, bagaimana keadaan KPUD yang ada di Kabupaten Baru, Kak. Silakan. Ya, Tribuners diinformasikan bahwasanya mulai tadi pagi ya hingga saat ini sehingga jam 2 waktu Indonesia Timur ini Tribuners masih baru ada satu partai yang telah mendaftar ya Tribuners, yaitu Partai Nasdem ya Tribuners. Itu baru satu partai yaitu Partai Nasdem yang mendaftar pada hari ini Tribuners. Sementara yang telah mendaftar beberapa hari yang lalu Tribuners itu ada Partai PPP ya Tribuners. Hingga hari ini baru saja dua partai yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Baru ya Tribuners. Iya, Vio. Oke, berarti hingga saat ini baru dua, di pukul 14:08 ini baru dua, yaitu PBB dan Partai Nasdem itu sendiri ya Kak? Iya, Vio. Untuk hari ini saja ya, ini baru satu saja yaitu Partai Nasdem. Sementara Partai PPP itu mendaftarnya bukan PPP, PKS itu mendaftarnya sekitar 2 hari yang lalu ya Tribuners. Jadi hingga saat ini itu hanya Partai PKS dan Nasdem yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Baru ya Tribuners. Update-nya mungkin Kak Ul terkait proses pendaftaran, apakah statusnya sudah diterima atau masih dipending atau sementara verifikasi atau bagaimana Kak? Ya, untuk update hasil verifikasi dari kedua parpol tersebut ya Tribuners, ini semuanya sudah fix diterima
pendaftarannya ya Tribunas di KPU Kabupaten Baru sebagai bakal calon pada perhelatan Pileg 2024 mendatang di Kabupaten Baru ya Tribunas. Untuk jumlah total caleg yang didaftarkan oleh Partai Nasdem di Kabupaten Baru sendiri ada berapa orang nih Kak? Untuk di Kabupaten Baru sendiri Nasdem itu mendaftarkan 25 bacaleknya ya Tribunas untuk bertarung nanti pada Pileg 2024 mendatang. Jadi Nasdem sendiri Tribunas itu menargetkan meraih lebih dari kursi yang saat ini pada Pileg mendatang ya Tribunas. Nasdem sendiri menargetkan meraih 7 kursi pada Pileg yang mendatang ya Tribunas. Sementara untuk saat ini Nasdem hanya menduduki 5 kursi DPRD Kabupaten Baru ya Tribunas. Oke. Nah, gimana dengan keterkaitan antara perwakilan perempuan dan juga kaum milenial nih Kak, yang bisa disampaikan seperti apa kalau dari Partai Nasdem sendiri? Iya, untuk bacalek perempuan sendiri dari Partai Nasdem itu melebihi dari target ya Tribunas. Targetnya itu 30% adalah bacalek perempuan. Namun untuk Partai Nasdem sendiri bacalek perempuannya itu diperkirakan sekira 5%-an lah itu. 50%-an ya Tribunas. 40% ya bacalek perempuannya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir buat Kak Uul terkait mengapa partai atau parpol dari PDIP mungkin belum ada informasi lebih lanjut ya, belum datang langsung ke KPUD Kabupaten Baru. Untuk PDIP ya? Iya. Informasinya PDIP akan mendaftar hari ini ya Tribunas. Namun untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita bincang-bincang langsung dengan Komisioner KPU Baru untuk lebih jelasnya ya Tribunas. Karena kita baru mendapatkan kabar bahwasanya PDIP akan mendaftar hari. Tapi untuk kejelasannya kita masih akan wawancara langsung dengan Komisioner KPU Kabupaten Baru. Silakan Kak Uul. Oke Tribunas, kita akan wawancara langsung dengan Komisioner KPU Kabupaten Baru ya. Ini kita bersama Bapak Masdar ya di sini. Kalau misalnya agak terganggu Kak, boleh langsung diarahkan saja ke kamera depannya aja. Ya. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, siang Pak. Pak, ini kami tentu ingin mengetahui ya alasan dan juga info pastinya terkait alasan PDIP mungkin hingga saat ini belum datang Pak. Padahal mungkin di beberapa daerah dan juga kota bahkan sudah datang dari perwakilan PDIP itu sendiri Pak. Siap. Ya, kami di KPU Baru khususnya pengajuan bakal calon legislatif untuk partai PDIP memang sampai hari ini belum hadir. Itu disebabkan karena kita ini menunggu surat pengajuan dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Tapi sampai detik ini sudah ada di Silon surat pengajuannya, sehingga PDIP akan mengajukan bakal calegnya hari ini juga. Oke. Demikian. Ya, oke. Berarti hingga saat ini masih menunggu kabar terbaru ya Pak? Sudah ada surat pengajuannya dari DPP di Silon dan ini sudah mau merapat ke KPU untuk mendaftar. Oke, tinggal ditunggu kedatangannya. Mungkin kalau terkait partai lain Pak, apakah sudah ada konfirmasi langsung ke KPUD Baru atau juga mungkin KPUD Baru masih menunggu? Ya, untuk partai lain ada beberapa yang menyampaikan lewat lisan, tapi kendalanya semua itu adalah melalui surat persetujuan dari DPP-nya, partai politik itu. Kalau dia tidak menyerahkan ke KPU lewat Silon surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politiknya, ini tidak bisa mengajukan, partai politik tidak bisa mengajukan ke KPU Kabupaten.
Kemudian Pak, hingga saat ini kan kita baru ketahui ada satu partai yang datang hari ini, yaitu partai yang tadi disampaikan Partai Nasdem. Nah, apakah ada kendala Pak dalam pendaftaran yang mereka lakukan di KPUD Baru sendiri Pak? Ya, alhamdulillah baru saja selesai pengajuan bakal caleg khusus untuk Partai Nasdem. Tidak ada kendala yang berarti yang kami terima. Mulai dari pengajuan tadi sampai aplikasi silon juga tidak ada masalah. Alhamdulillah selesai semua dan selesai kami serahkan tanda terima dengan berita acara penerimaan dan diterima oleh KPU Kabupaten Baru. Oke, untuk itu Pak, tentu kita ingin mendengar dan juga mengetahui imbauan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak mengenai pendaftaran pencalonan caleg legislatif, Pak. Ya, khusus pengajuan bakal calon anggota legislatif ini kan menurut ketentuan PKPU 3 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR ini kan jelas pengajuan bakal caleg anggota DPRD ini kan mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Tentunya di hari pertama sampai hari ke-13 itu kan pendaftarannya mulai pukul 8 sampai pukul 16. Khusus untuk hari ke-14, hari terakhir itu kita terima mulai pukul 8 sampai pukul 23.59. Demikian. Oke, berarti akan bekerja seharian ya Pak nanti pada tanggal 14. Ya. Tapi tentunya Anda mengharapkan juga tidak ada lonjakan di hari akhir-akhir hari ya Pak pastinya. Ya begitulah kerja-kerja kami di KPU ya, kita siap melayani. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak Pak sudah bersedia membagikan informasi kepada Tribuners. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Iya, tentunya kita juga ingin mendengar dari Kak Uul, mungkin ada informasi tambahan yang mau disampaikan kepada Tribuners atau sudah cukup? Iya, sudah cukup informasinya sampai di sini saja. Oke, terima kasih Kak Uul, selamat melanjutkan aktivitasnya dan tentunya terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan beralih lagi ke jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Bone. Sudah bergabung bersama kami Kak Noval Kurniawan. Kak Noval, Assalamualaikum. Kak Noval, mungkin bermasalah di audionya, Kak. Halo. Oke. Sudah jelas? Siap. Sudah. Siap. Oke. Siap. Rekan, ya. Baik. Kita ingin mendengar nih, Kak, informasi terbaru. Hari ini Partai Nasdem menjadi partai kedua setelah PKS di Kabupaten Bone yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya di KPUD Kabupaten Bone. Dan seperti yang kita lihat, Tribuners, untuk hari ini dijadwalkan memang Nasdem harusnya menjadi partai yang ketiga untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya di KPUD. Namun karena ada kendala dari partai PDI sehingga Partai Nasdem yang lebih dulu hadir di kantor KPUD Kabupaten Bone di Jalan Salak, Watampone. Dan untuk lebih jelasnya, Saudari Pio di studio saat ini saya sedang berada bersama Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bone, Haji Muhammad. Oke, silakan Kak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Pak, kami ingin mendengar langsung nih dari Ketua DPD Kabupaten Bone tentunya Pak, terkait bagaimana prosesi tadi berlangsung nih pendaftaran di KPUD Kabupaten Bone, Pak. Boleh diceritakan sedikit nih kepada Tribuners? Ya, alhamdulillah hari ini Partai Nasdem Kabupaten Bone melaksanakan pendaftaran dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Pendaftar kedua itu seperti apa? Kenapa? Kesannya menjadi pendaftar kedua, Pak. Alhamdulillah sesuai dengan target DPP Partai Nasdem bahwa Nasdem akan jadi 2 besar di Indonesia sesuai dengan tadi nomor urut 2. Iya. Pak, lantas Pak mungkin ada alasan tersendiri untuk Kabupaten Bone, Mbak. Ya. Kami targetkan untuk jadi pemenang. Oke. Ya. Seberapa yakin Pak? Harus yakin dong, Mbak. Ya.
Pak, kalau misalnya ini terkait keterwakilan perempuan dan juga kaum milenial, seperti apa yang ada di Kabupaten Bone? Apakah sangat antusias atau seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk keterwakilan perempuan bisa terpenuhi 30%. Ya. Kemudian untuk milenial ya adalah beberapa ini sekitar 20% gitu. Ya. Oke, oke. Pak, lantas untuk orang-orang baru nih, kader-kader baru begitu, bagaimana bentuk kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem sendiri yang ada di Kabupaten Bone? Ya, alhamdulillah walaupun saya sebenarnya masih baru sebagai ketua, tapi kaderisasi di Partai Nasdem Kabupaten Bone alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Oke, seperti apa Pak bentuknya yang boleh disampaikan? Mungkin sepengetahuan atau yang diikuti langsung oleh Pak Muhammad? Kami setiap bulan itu mengadakan pendidikan politik. Kami kumpulkan anak-anak milenial bahwa berpolitik itu tidak harus orang tua gitu, bahwa anak milenial sudah saatnya juga jadi politisi. Oke Pak, tentunya kita ingin juga begitu menularkan bagaimana semangat yang Anda miliki kepada para milenial ya Pak. Iya. Oke Pak, terkait jumlah total akumulasi dari calon legislatif yang telah didaftarkan di Kabupaten Bone sendiri dari Partai Nasdem ada berapa orang Pak? Sesuai dengan kursi DPRD Kabupaten Bone itu ada 45 dan alhamdulillah Partai Nasdem Kabupaten Bone terpenuhi dengan kuota 45. Mungkin bisa didetailkan Pak, 45 orang ini ada berapa perempuan, berapa laki-laki seingat Bapak? Waduh, saya nggak hafal ini Pak, mesti buka yang jelas, data dulu. Ya, yang jelas memenuhi syarat Pokoknya ya Pak. kuota 30% itu kan terpenuhi. Ya. Oke. Pak, last question nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana harapan Anda selaku ketua dari Partai Nasdem Kabupaten Bone dalam hal ini boleh langsung disampaikan dan juga mungkin mengajak kepada Tribuners ini untuk ikut serta mendukung Partai Nasdem. Silakan. Harapannya tentu kami ingin jadi pemenang di Kabupaten Bone. Tapi untuk jadi pemenang ini bukan hal yang mudah gitu. Karena kita tahu bahwa kekuatan partai-partai lain juga pasti mempersiapkan untuk jadi pemenang. Tapi insya Allah dengan bantuan teman-teman baik bacalek, pengurus, militan, insya Allah target kami ini bisa terpenuhi. Oke, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu langsung berbagi kepada Tribuners. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, kami kembali ke rekan kami, Kak Noval. Mungkin ada tambahan informasi yang mau disampaikan Kak kepada Tribuners? Saya rasa cukup untuk informasi terkait hari ini. Bukan Tio di studio. Oke, siap. Terima kasih Kak Noval. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, kami akan beralih lagi ke jurnalis kami yang selanjutnya. Ada Kak Ivan Ismar yang sedang berada di Luwu Timur. Silakan Kak Ivan, sudah terhubung bersama kami. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Ya. Bukan Tio, saat ini saya berada di kantor KPU Luwu Timur untuk melaporkan proses pengajuan atau pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur. Saat ini untuk khusus hari ini pendaftar pertama itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mendaftar pertama, dan saat ini para kader-kadernya sudah berada di kantor KPU untuk mengajukan berkas. Saat ini berkasnya tengah diverifikasi oleh tim verifikator KPU Luwu Timur. Rombongan pengurus DPC PDP Luwu Timur itu dipimpin tadi oleh sekretarisnya Oberdate dan wakil ketua bidang politik, hukum, HAM dan perundang-undangan Muhammad Nur. Saat ini tengah berlangsung proses verifikasi berkas dari bakal calon legislatif dari PDIP Kabupaten Luwu Timur. Oke, berarti untuk Partai Nasdem sendiri bagaimana Kak? Apakah sudah ada kabar, sudah melakukan kunjungan juga atau gimana? Jadi memang ada sejumlah parpol yang sudah mengkonfirmasikan akan mendaftar, namun jadwalnya belum ditentukan. Tadi penjelasan dari Komisioner KPU Luwu Timur Divisi Teknis Muhammad Abu mengatakan bahwa ada sekitar
ada beberapa parpol yang sudah mengkonfirmasi akan mendaftar, namun belum memasukkan surat seperti Partai Hanura, Nasdem, P3 dan PKS. Untuk jadwal yang sudah masuk di KPU Timur bagi parpol yang akan mengajukan berkas bakal calon legislatifnya itu untuk hari Jumat itu ada Partai Gelora, Demokrat, PAN, PKB. Sementara untuk hari Sabtu atau besoknya PBB dan PSI. Kemudian pada hari Minggu ada Gerindra, Golkar dan Perindo. Mbak Tio. Ya, oke. Tentunya kita ingin tentunya kita ingin melihat Kak situasi yang baik, ada di lokasi. Seperti ini suasana dari KPU Timur pada proses verifikasi berkas calon legislatif dari PDIP Lu Timur. Mungkin verifikator dari KPU Lu Timur benar saat ini tengah memeriksa setiap berkas yang diajukan oleh DPC PDIP Lu Timur. Tio, saya akan mengajak Tio untuk menjelaskan dari sisi pengurus PDIP Lu Timur sendiri. Kita akan bergabung dengan Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum HAM dan Perundangan Muhammad Nur. Tio? Ya. Halo? Ya, selamat siang, Pak. Halo? Ya, selamat siang, Pak. Iya, Pak. Kita ingin mendengar nih bagaimana mungkin yang bisa disampaikan terkait prosesi pendaftaran di hari ini, mungkin mulai di pagi hari hingga siang ini, Pak. Seperti apa? Ya, terima kasih. Dengan siapa ini? Dengan Ibu siapa? Iya, ini dengan Vio, Pak. Oh, Host Tribun Vio. Timur. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur dari PDI Perjuangan. Kebetulan pada hari ini saya diberi mandat oleh Ketua Partai karena Ketua Partai Bapak Budiman SPD NPD tidak sempat hadir pada hari ini karena berada di luar kota. Maka saya diberi mandat mewakili beliau menyerahkan seluruh dokumen pada hari ini ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lu Timur. Nah, persiapan untuk prosesi pendaftaran bakal calon anggota legislatif PDI Perjuangan Kabupaten Lu Timur tahap pemilu tahun 2024 kami sudah persiapkan dari tadi pagi berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan alhamdulillah jam 11.30 kami menuju kantor KPU menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif pemilu 2024 di Kabupaten Lu Timur dari PDI Perjuangan. Dan sementara ini saya masih di kantor KPU, sementara teman-teman KPU melakukan verifikasi apa dan bagaimana kelembagaan legislasi ini. Kita tunggu keputusan teman-teman KPU apakah ada perbaikan atau penyempurnaan atau dan lain-lain, karena sampai dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 adalah masa pendaftaran. Setelah itu ada perbaikan dokumen selanjutnya. Saya kira itu, Bu, yang bisa saya sampaikan sementara ini. Siap, terima kasih Pak. Tentu kita juga ingin mendengar begitu sudah ada berapa total akumulasi jumlah peserta yang mendaftarkan diri di KPUD khususnya yang ada di Lu Timur, Pak. Saya tidak tahu
berapa partai yang mendaftar, karena kami tidak menanyakan itu ke teman-teman KPU. Yang pasti hari ini hanya satu partai yang mendaftar sampai hari ini, hanya PDI Perjuangan Kabupaten Luhut Timur yang menyerahkan berkas atau mendaftar di KPU Kabupaten Luhut Timur. Saya kira itu, Bu. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir buat Bapak terkait harapan nih Pak yang bisa disampaikan di masa kontestasi pemilu 2024 seperti apa yang Anda harapkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini sudah menjadi perjuangan kita dari pengurus PDIP Kabupaten Luhut Timur. Bagaimana sebisa mungkin memenangkan pemilu di Kabupaten Luhut Timur dengan memenangkan 5 dapil. Karena pemilu 2024 ini di Luhut Timur ada perubahan dapil menjadi 5 dapil. Sebelumnya hanya 4 dapil. Nah, setiap dapil kita menargetkan 2 kursi. Artinya, secara total kami target 10 kursi di pemilu 2024 ini PDI Perjuangan di Luhut Timur. Begitu, Bu. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah mau menginfokan langsung kepada Tribuners, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Terima kasih Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Pak. Kita kembali ke jurnalis kami, Kak Ivan. Mungkin ada informasi tambahan yang mau disampaikan? Mungkin tadi kelupaan atau terlewatkan? Atau sudah cukup? Masih ada, ini ada penjelasan juga dari untuk sisi teknis dari Komisioner KPU Luhut Timur, yaitu Divisi Teknis Muhammad Abu. Saya sudah bersama dengan Muhammad Abu untuk menjelaskan prosesi pendaftaran partai politik untuk pengajuan bakal calonnya hari ini, Tio. Halo, Tio. Ya, masih terhubung kok Kak. Ya, ini... Kami mendengarkan. Ya. Oke, saya sudah bersama dengan Muhammad Abu, Komisioner Divisi Teknis, untuk menjelaskan teknis pendaftaran bakal calon legislatif hari ini. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak, ini dengan Vio, host Tribun Timur. Kemudian kita akan menanyakan Pak, bagaimana prosesi pendaftaran di hari ini hingga siang ini, seperti apa Pak suasananya yang bisa dibagikan kepada Tribuners. Silakan. Hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur. Semua berjalan lancar, tertib dan aman. Begitu Bu. Oke Pak, tentunya sudah mendapatkan konfirmasi langsung juga dari beberapa partai yang akan menyusul Pak. Mungkin ada partai apa saja yang bisa diinformasikan? Hari ini hanya satu partai politik yang mendaftar. Kemudian besok ada beberapa partai yang sudah mengajukan kesediaannya untuk mendaftar. Yang pertama ada Gelora, ada Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan PKB. Untuk hari berikutnya 13 Mei itu ada DSI, ada PBB, Hanura, Nasdem, P3, PKB. Kemudian tanggal 14 Mei itu ada Golkar, Gerindra, dan Gerindo. Masih ada beberapa partai politik yang sampai hari ini belum menyampaikan kesempatan atau jadwal untuk mendaftarkan bakal calonnya. Pak, mungkin dengan adanya beberapa parpol yang akan menyusul di keesokan hari, bahkan di tanggal 14 nanti, apakah Anda sendiri sebagai pihak dari KPUD Luhut Timur tidak merasa keteteran, Pak, atau gimana?
Ya, kalau dilihat sisa waktu pendaftaran ini memang partai politik akan mendaftar di masa akhir pendaftaran. Jadi tentu ya kami juga harus mempersiapkan stamina dan fisik untuk melayani partai politik karena itu sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara. Oke, Pak, mungkin juga bisa langsung disampaikan kepada Tribuners nih ya Pak, terkait jumlah peserta, lebih tepatnya jumlah peserta yang telah terdaftar di KPUD Luwu Timur, ada berapa orang? Karena tadi Vio mungkin ada sempat salah tanya nih Pak. Ya. Secara umum di Luwu Timur ada 18 partai sama dengan kabupaten kota yang lain. Kalau hari ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kabupaten Kota. Ada 35 calon anggota dewan yang diajukan oleh PDIP dari 5 daerah pemilihan. Jadi semua daerah pemilihan itu diisi full oleh PDIP. Ada 35 orang jumlahnya ya? Ada. Oke. Ya, Pak, karena Luwu Timur ini terdiri dari 35 kursi. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dan juga kita ingin mendengarkan langsung dari Bapak selaku perwakilan dari KPUD Luwu Timur untuk memberikan imbauan langsung buat para calon legislatif dan juga partai politik yang belum datang nih Pak. Boleh langsung disampaikan Pak, silakan. Oh iya. Jadi tentu kami berharap kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk melengkapi dan mempersiapkan semua dokumen yang akan disampaikan kepada KPU saat melakukan pendaftaran. Mengingat tersisa 3 hari lagi ditambah dengan ya masih banyak partai politik yang belum mendaftar, sehingga kami bisa mengatur jadwal setiap partai politik dengan baik, sehingga tidak satu pun yang melewati batas akhir pendaftaran. Kemudian tentu kami sangat berharap agar khususnya LO dan operator partai politik bisa berkoordinasi secara aktif kepada operator kabupaten kota untuk memastikan dokumen-dokumen yang akan diupload itu telah terupload masuk dalam silon. Karena ini menjadi ketentuan bahwa untuk melakukan pendaftaran semua dokumen harus diupload masuk dalam silon. Jika ada operator atau LO yang mempunyai kesulitan, maka itu kami harap bisa berkoordinasi dengan operator di kabupaten kota. Saya kira begitu, Bu. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi memang besar harapan dari perwakilan KPUD Luwu Timur ini langsung ya Pak bisa segera begitu mendaftarkan diri dan juga mungkin jika ada kendala bisa segera langsung dilaporkan dan juga saling berkoordinasi. Iya, makasih banyak Bu. Iya, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, tentu kita akan kembali ke rekan kami, Ivan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Kak? Info lanjut seperti apa atau mungkin sudah cukup? Ya, jadi sebagai informasi saja sedikit bahwa proses pengajuan bakal calon juga diawasi oleh dari Bawaslu Timur. Di sini sudah hadir juga Ketua Bawaslu Timur, Taman Aca, dan anggota Bawaslu Pak Tiswain dan Pak Arifin. Dan saat ini masih proses verifikasi, Yo. Dan saya rasa untuk hari ini cukup. Siap. Terima kasih Kak Ivan atas kerjasamanya dan tentunya sukses selalu dan juga selamat menjalankan aktivitasnya. Baik. Ya. Tentu kita akan beralih lagi ke narasumber kita, jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Jeneponto, ada Kak Agung, sudah terhubung bersama kami.
Iya, Biar Pio. iya. Selamat siang, Kak Agung. Siang, Kak Pio. Iya, mungkin bisa dilaporkan nih update terbaru kondisi bagaimana suasana pendaftaran yang ada di Kabupaten Jeneponto. Silakan, Kak. Baik, sekitar pukul 14.15 siang ini, partai pertama yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Jeneponto adalah Partai PDIP Perjuangan. Nah, pantauan kami, rombongan partai ini datang sekitar kurang lebih 5 mobil, dan mereka menggunakan kostum kebesarannya yakni merah-merah atau kemudian pada saat memasuki gedung utama dari kantor KPU ini langsung disambut oleh Bapak Ketua KPU Jeneponto yakni Bapak Muhammad Alwi. Nah, kemudian setelah itu pihak dari pengurus partai ini atau rombongan partai PDIP ini langsung mengisi daftar hadir, dan nampak juga kita lihat beberapa bacalek yang datang dari Dapil 2 atau di Dapil Tamalatea Bontoramba. Nah, setelah melakukan pengisian daftar hadir, rombongan PDIP langsung dibawa masuk ke ruangan untuk memeriksa dokumen kelengkapan pengajuan bacaleknya. Dan hingga saat ini pihak KPU masih melakukan pemeriksaan berkas yang dibawa oleh pihak KPU. Nah, informasi yang kami terima juga pada siang tadi bahwasanya selain PDIP akan juga datang nantinya pihak dari Partai Nasdem yang diketahui akan datang pada sore hari ini untuk mendaftarkan bacaleknya. Vio. Ya, mungkin hingga saat ini total peserta atau caleg yang didaftarkan dari PDIP sendiri ada berapa jumlahnya nih, Kak Agung? Nah, kalau berdasarkan dengan kursi yang telah ditetapkan, di mana seluruh dapil itu sebanyak 40 bacalek. Namun hingga saat ini kita belum bisa menyimpulkan berapa total bacalek yang telah diajukan ke 2 hari ini karena masih dalam proses tahapan pemeriksaan dokumen. Seperti itu, Pio. Mungkin terkait target PDIP sendiri di daerah Kabupaten Jeneponto seperti berapa nih, Kak? Nah, kalau mengenai target, semuanya memang berpotensi ingin mendapatkan atau meraih kursi Ketua DPRD Jeneponto. Ya. Di mana rata-rata yang kami dapatkan bahwasanya PDIP juga termasuk partai yang sangat berambisi untuk menggeser kepemimpinan Partai Gerindra saat ini, di mana Ketua DPRD Jeneponto saat ini dipimpin oleh dari kader Gerindra. Sementara juga dari partai-partai lain juga tidak ingin kalah, bahkan ingin atau menargetkan sekitar 10 kursi di seluruh dapil, di mana total dapil yang ada di Jeneponto ini sebanyak 5 dapil. Begitu, Tio. Oke. Ya, tentu kita juga ingin mengetahui, Kak Agung, terkait bagaimana keterwakilan kaum perempuan dan juga kaum milenial. Nah, untuk keterwakilan perempuan sendiri, pihak KPU juga belum bisa membeberkan karena ini merupakan partai pertama yang melakukan pendaftaran, Pio. Dan memang dari beberapa partai lainnya, yakni seperti Partai Gelora, lebih kebanyakan bacalek dari kaum milenial, begitu. Oke. Mungkin pada saat tadi kondisi di sana, dokumentasi yang dikirimkan, apakah Kak Agung mungkin melihat ada kaum-kaum milenial yang juga ikut serta datang atau memang hanya keterwakilan dari beberapa orang saja? Nah, yang saya lihat memang bacalek yang datang hari ini adalah bacalek yang menurut saya potensial ya, karena sering saya jumpai dan mungkin bacalek ini adalah keterwakilan dari bacalek-bacalek yang ada di dapilnya masing-masing. Oke.
Ya, apakah ada informasi yang mau ditambahkan lagi dari Kak Agung? Nah, saat ini kami masih sedang menunggu informasi lanjutan dari pihak Partai Nasdem Jeneponto yang tepatnya juga akan melakukan pendaftaran bacaleknya pada sore hari ini. Ya. Oke. Apakah sudah ada di lokasi atau masih menunggu nih? Saya belum. Informasi yang saya terima sedang persiapan jalan ke kantor KPU. Vio. Oke. Ya, tentunya kita akan menunggu informasi terbaru juga dari Kak Agung. Tapi sebelum itu kita akan beralih dulu ke jurnalis lainnya ya, Kak Agung. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, makasih Vio. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Kita akan beralih lagi ke jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Luwu. Ada Kak Sauki. Sudah terhubung bersama kami di studio? Ya. Kak Sauki, kita ingin mendengarkan update terbaru nih. Tadi kan sudah di sesi pertama, dan kita ingin mendengarkan lagi di sesi kedua ini seperti apa update terbaru dari pendaftaran calon legislatif yang ada di Kabupaten Luwu. Silakan. Ya, terima kasih rekan Pio. Setelah saya tadi sampaikan bahwa hari ini ada Partai PDIP yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Luwu, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari KPU, rupanya masih ada berkas yang belum dilengkapi oleh PDIP, sehingga tadi KPU Luwu memutuskan untuk mengembalikan berkas tersebut kepada Ketua Umum PDIP Pak Admiral Kadiraja. Jadi KPU Luwu memberikan waktu sampai tanggal 14 sesuai pendaftaran bacalek untuk pihak dari PDIP bisa melengkapi berkas tersebut. Jadi setelah diperiksa berkas tersebut adalah itu surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri. Jadi masih ada beberapa bacalek yang tidak mendapatkan surat tersebut, dan setelah diperiksa silonnya, berkas tersebut masih belum terlihat atau belum muncul di aplikasi silon. Gitu ya. Oke, jadi memang ada satu berkas begitu yang belum terisi, yang belum terupload di silon mungkin ya, yang kemudian menjadi permasalahan tidak bisa diterima atau statusnya ditolak dari KPU Luwu sendiri ya Kak? Ya. Nah Kak, kita juga ingin mendengarkan mungkin terkait pendaftar atau calon legislatif yang telah terdaftarkan setelah PDIP tadi, ada partai mana nih? Jadi hari ini memang tadi ada 3 partai yang mengonfirmasi akan mendaftar. Setelah PDIP itu ada Partai Nasdem, kemudian ada Partai Gerindra. Tapi setelah dikonfirmasi kembali, Partai Gerindra itu mengurungkan niatnya untuk mendaftar hari ini. Jadi Nasdem telah mendaftarkan 35 bacaleknya ke KPU Luwu. Di situ setelah melakukan pemeriksaan berkas, KPU Luwu menerima dari berkas yang dilampirkan oleh Nasdem Luwu. Setelah diperiksa, semua berkas itu aman dan lengkap, dan komposisi bacalek mereka juga sudah lengkap. Keterwakilan 30% perempuan di setiap dapil itu sudah sempurna juga. Jadi saat ini Nasdem Luwu berkasnya sudah diterima. Jadi untuk hari ini ada 2, sampai saat ini tanggal 11 ada 2 partai yang sudah diterima oleh KPU Luwu, itu Partai PKS dan Partai Nasdem. Begitu ya. Mungkin informasi terbaru yang telah dirampung oleh Kak Sauki, keesokan harinya ada dari partai mana saja yang akan menyusul nih? Update terbaru ada partai apa saja? Ya. Setelah saya konfirmasi tadi oleh salah satu komisioner KPU Luwu, Pak Sape, beliau mengkonfirmasi bahwa besok itu setidaknya ada 2 partai yang akan mendaftarkan bacaleknya. Partai pertama itu Partai PAN, kemudian disusul oleh Partai Golkar. Untuk waktunya sampai saat ini belum dikonfirmasi kembali, tapi sudah mengkonfirmasi harinya. Jadi besok mereka akan datang untuk mendaftar di KPU Luwu. Oke, jadi ada PAN dan juga Golkar, tapi ini masih belum dikonfirmasi, ataukah juga mungkin bisa ada penambahan dari parpol lainnya yang mungkin tiba-tiba nanti akan memberikan konfirmasi terkait jadwal kedatangannya ya Kak? Sejauh ini mungkin diprediksi juga Gerindra akan mendaftar, karena tadi memang dijadwalkan hari ini, tapi
mungkin ada kendala atau ada perintah dari pengurus pusat Gerindra sehingga pendaftaran hari ini itu dibatalkan atau diundurkan. Sejauh ini KPU Hulu masih belum banyak menerima konfirmasi dari beberapa partai seperti partai baru juga, misalnya Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai Buruh. Hingga saat ini itu belum mengkonfirmasi kapan mereka akan mendaftarkan bacaleknya. Terakhir kemarin lusa, menurut Komisioner KPU Hulu Persape, ada kendala dari Partai Umat sehingga saat ini masih mencari bacalek dari partai tersebut. Ada juga kendala untuk penguploadan di aplikasi Silon. Karena model seperti ini, penguploadan Silon seperti ini, berkas ini merupakan hal yang baru, jadi masih banyak LO partai yang belum memahami bagaimana cara mengupload berkas-berkas tersebut ya. Oh ya, oke. Jadi memang 2 poin kendala yang menjadi kendala dari di KPUD atau khususnya yang ada di Kabupaten Luwu, yaitu yang pertama sistem Silon dan juga mungkin pada pencarian calegnya. Begitu ya Kak Soki? Ya, oke. Mungkin ada informasi tambahan lagi Kak yang kelewatan? Untuk Nasdem tadi setidaknya ada 3 incumbent yang daftar kembali, salah satunya itu Pak Basarudin. Beliau terpilih kemarin di tahun 2019 di Dapil Larompong, dan sekarang juga akan mendaftar kembali di Dapil Larompong Selatan. Setidaknya ada 3 nama incumbent yang akan mendaftar kembali di Nasdem tadi, dan juga ada beberapa kepala desa yang saya lihat tadi namanya masuk di bacalek DPD Nasdem. Oke, gitu, ada 3 incumbent ya, petahana yang akan kembali naik ya Kak? Oke. Ya, terima kasih Kak Sauki atas kerjasamanya dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya berbagi kepada Tribuners. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Tentu kita akan terhubung lagi bersama jurnalis kita yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sudah bersama kami Kak Syamsul Bahri. Baik. Ya. Baik Kak, mungkin bisa langsung diinfokan kepada Tribuners terkait bagaimana suasana kondisi dari pagi hari hingga siang ini Kak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Pio yang ada di redaksi Tribun Timur dan pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Suasana pada siang menjelang sore hari ini cukup ramai di tempat kami berada ini, karena merupakan ini ada satu partai yang merupakan pendaftar pertama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada hari ini, yakni berasal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dan partai ini membawa sejumlah pengurusnya di kantor ini untuk mendampingi para calon anggota legislatif yang akan nantinya bertarung di pemilu legislatif tahun 2024. Dan tadi pagi sebetulnya rencananya partai yang pertama dijadwalkan akan mendaftar sebagai partai pertama, yakni partai PDIP, namun menjelang siang tadi, menjelang pukul 12 tadi, konfirmasinya ke pihak KPU sedang membatalkan rencana pendaftaran mereka. Dan setelah zuhur atau tepatnya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Partai PKS lah yang paling pertama melakukan pendaftaran pertama Tribuners. Dan ya, kita akan berbincang langsung dengan para pengurus Partai PKS sebagai peserta pertama yang mendaftar pada siang hari ini, Pak Fiorentina. Langsung Kak. Ya, ini masih sibuk para kader PKS yang terus mendatangi kantor ini.
Ya, Mbak Fiorentina bisa ini adalah Pak Ketua PKS Kabupaten Bulukumba, Bapak Ahmad Saleh. Iya, ada yang mau disampaikan Pak pada publik khususnya masyarakat Bulukumba? Pertama bahwa bakal caleg yang kami sodorkan adalah hasil seleksi yang begitu ketat dan merupakan kader-kader terbaik kami. Mudah-mudahan bisa mendapat dukungan positif sehingga PKS bisa menjadi pemenang di Kabupaten Bulukumba. Pak, tadi ada yang menarik kami lihat Pak, bahwa dominasi caleg ini adalah para internal begitu, eksternal maksud saya. Internal lebih banyak mengurus partai saja. Bagaimana gambarannya Pak, komposisinya saat ini? PKS. Kalau diperhatikan bahwa ini adalah bagian dari strategi PKS, karena tujuan kita adalah menang. Kalau hanya mengandalkan dengan orang internal, kecil kemungkinan bisa memenangkan pertarungan. Dengan merekrut tokoh, merekrut masyarakat yang berkualitas dan calon pemimpin masa depan, itu adalah salah satu strategi kami untuk memenangkan pertarungan. Sehingga diberikan kesempatan kepada para dari pihak eksternal Pak ya. Ya, ini dari eksternal dari mana saja Pak? Ada dari birokrat atau pengusaha atau dari milenial atau dari kalangan mana saja? Ada pengusaha, ada milenial, kemudian ada mantan birokrat. Kita perhatikan bahwa mereka punya potensi untuk menjadi anggota dewan, sehingga kami berikan kesempatan yang luas untuk itu. Pak, ini berapa Pak calegnya yang didaftarkan di KPU? Alhamdulillah kami penuhi semua kuota, jumlahnya sampai 40 orang. Dan setelah ini Pak, apa tahap selanjutnya? Selanjutnya pasti kami akan lakukan konsolidasi kembali di partai, karena ini kan pasti ada efeknya, ada riaknya. Dan itulah tanggung jawab bagi kami untuk melakukan pemantapan kembali dan penyadaran kepada anggota kami. Baik Pak, ada yang mau disampaikan Pak kepada khususnya masyarakat Bulukumba? Itu tadi bahwa inilah calon pemimpin yang kami tawarkan dari hasil seleksi, dari hasil penjaringan yang begitu ketat, sampai kami tawarkan 40 nama itu dipilih. Ya. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, Kak Syamsul, mungkin Vio bisa menanyakan langsung kepada Bapak selaku ketua dari DPD ya kalau nggak salah. Kak, ini kita ingin mengetahui Pak, apakah ada alasan khusus dari partai politik PKS sendiri baru datang di tanggal 11 Mei, Pak? Sebenarnya ini hanya terkait dengan kerumitan dari proses sampai bisa menentukan nomor urut. Itu yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan kondisi real bahwa menentukan itu sangat berat. Butuh pertimbangan dan diskusi panjang di struktur kami sampai kita memutuskan bahwa inilah yang lolos, karena terus terang di setiap dapil berlebih pendaftarnya. Sampai kami harus seleksi dengan baik siapa sebenarnya yang punya peluang dan punya potensi untuk jadi anggota dewan. Berarti dalam hal ini PKS sendiri tidak kesulitan mencari caleg ya Pak? Ya, alhamdulillah tidak terlalu sulit sih. Cuma memang ada dapil tertentu pertama agak berat, tapi pada tahapan-tahapan berikutnya orang berbondong-bondong datang untuk diseleksi. Ya, tentunya kita juga mendoakan sebagaimana harapan juga dari Bapak dan juga anggota PKS lainnya terkait bagaimana kesuksesan nantinya ke depan Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya sudah mau berbagi langsung kepada Tribuners. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, rekan penjelasan. Ya, rekan Syamsul mungkin masih ada yang mau disampaikan. Mungkin tadi ada informasi yang terlewatkan atau mungkin sudah cukup. Ya, informasi yang kami peroleh dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bahwa setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Bulukumba yang akan mendaftar di kantor ini, disusul ada Partai Nasdem dan rencananya dijadwalkan sore sebentar. Hanya itu untuk sementara, Mbak Pio.
Oke, ya tentunya kita menunggu update terbaru dari Kak Syamsul Bahri mewakili atau juga menginfokan dari Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Kak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih. Ya, kami juga sampaikan kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Breaking News yang telah disampaikan dalam 2 segmen hari ini. Tentu kita akan memberikan lagi informasi yang lebih lanjut, tapi kita akan kembali setelah penampilan dokumentasi yang telah dibagikan kepada kami. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berapa lagi kursi tak? Sekarang 3 di dulu 2014 berapa? 3 juga. Tetap pilih. Cuma ada yang berganti personil ini. Oh, Dari Haji Kadir ke saya. pasti kayak yang Kadis Iya. masih maju ya Pak. Boleh Mas. Semua anggota dewan maju. Dan ya Pak Amrullah Alhamdulillah Batok Ropa. Dia bilang saya cukup jadi pengurus. Oh, Jadi dewan penasehat dia. sama Pak Agus. Pak Agus dia di ketua apa itu? Enggak maju Bidang juga nih, enggak maju. bidang budaya. Cocok budaya. Budayawan. Budayawan. Bidangnya memang gitu. Dia. Setelah ini apa yang dilakukan PKS? Setelah pulang dari sini paling kembali ke kantor, kita support kembali teman-teman yang caleg digaskan ini. Semoga target tercapai. Turun ke masyarakat gitu. Iya. Potensinya saya lihat ini bagus-bagus. Ada dari mantan birokrat selain pasti kayak udah ada pengusaha jadi Paling pegawai ASN mantan Haji Leo Rosali kira Rosali Haji Leo.
balik nih kan? Pikir udah. Dekat Tanet sekarang ini. Lewat Tanet. Oh. Sama-sama. Salam.